Perkenalkan, nama saya John Karositorus dengan NIM 4312 101052 dari kelas MJ1B pagi, dan sekarang saya akan menjelaskan komponen-komponen PC oleh rakitan kelompok kami dari kelompok 2 mata kuliah Sistem Komputer. Komponen pertama yang akan saya jelaskan adalah motherboard. Motherboard sendiri memiliki fungsi sebagai tempat penghubung komponen-komponen yang ada pada sistem komputer. Jadi, motherboard memungkinkan terjadinya komunikasi antar berbagai komponen seperti CPU, RAM, dan lain. Komponen selanjutnya adalah power supply. Power supply sendiri memiliki fungsi untuk mengaliri arus listrik pada komponen-komponen yang ada pada komputer. Arus listrik yang dialiri itu arus DC, atau yang sering kita sebut arus searah. Kami menggunakan prosesor Core Duo 2,13 GHz, dan fungsi prosesor ini adalah sebagai otak dari komputer. Jadi, prosesor ini mengolah perintah yang kemudian dikeluarkan berupa output, yaitu pemberi pemerintah, seperti memastikan komputer bekerja dengan baik. Lalu terdapat fan CPU yang berfungsi untuk mendinginkan CPU, dan terdapat heatsink yang berfungsi untuk mendinginkan si prosesor tersebut. Pada tugas besar kali ini, kami menggunakan RAM 2 GB yang masing-masing tiap keping itu adalah 1 GB. Fungsi RAM sendiri adalah sebagai tempat penyimpanan sementara dan hanya beroperasi jika komputer hidup. Pada motherboard terdapat short bridge dan not bridge. Not bridge sendiri berfungsi sebagai pengatur atau pengolah data yang bersifat internal, seperti prosesor, RAM, dan AGP. Selain itu, not bridge juga bertindak seperti jembatan untuk chip short bridge untuk berkomunikasi dengan CPU. Short bridge berfungsi sebagai pengatur atau pengolah data yang bersifat eksternal untuk mengontrol fungsi input dan output dari chipset. Saya akan menjelaskan tentang pin front panel yang berfungsi sebagai konektor dari casing ke motherboard, sehingga kita bisa menyalakan komputer melalui casing. Selanjutnya ada DVD room yang berfungsi sebagai pembaca data dari CD atau DVD. Lalu terdapat BIOS untuk mengatur tanggal dan waktu pada komputer, tempat instalasi sistem operasi, dan menjalankan perintah POS. Bagian selanjutnya adalah PCI slot yang berfungsi untuk memasang perangkat tambahan pada LAN card dan sound card. Selanjutnya, baterai CMOS yang berfungsi untuk mengatur waktu dan tanggal pada settingan BIOS. Dan terdapat juga hard disk yang berfungsi untuk menyimpan data. Juga terdapat buzzer yang berfungsi sebagai pendeteksi kerusakan pada BIOS yang akan berbunyi beep jika terjadi kerusakan. Komponen terakhir yang akan saya jelaskan adalah konektor for integrated peripherals atau penghubung antara perangkat luar ke motherboard yang meliputi HDMI USB 2.0 dan 3.0, DVI-D port,
dan la. I'll figure it out. You're so messed up. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. I take care of myself. Terima kasih. That's what I do. Why don't you go find some other girl who's not gonna hurt you?